radar hilang, randai hilang, layar tancap hilang, bid'ah khurafat hilang, yasin di kuburan hilang, nyanyi doa zikir hilang, DQ bulan Ramadan hilang. Karena pendekarnya sudah kita ambil semuanya. Inilah dakwah itu Sultan. Kalau antum bercerita nanti itu benar adanya. Ini saksinya nih. Dan mereka inilah kami hibur. Kalau datang pelawaknya keluar dari surau itu masuk, wah nak tanggung pelawaknya nomor 1. Itu ketika itu. Jadi kenapa manhaj salaf hari ini berkembang? Karena orang udah mulai memikirkan Al-Quran. Karena sudah banyak orang tertipu oleh sufi, oleh guru tarikat-tarikat, oleh suluk-suluk, oleh dukun-dukun, oleh tukang sihir, oleh paranormal. Semuanya menyesatkan umat. Kalau bisa tangkok masuk penjara. Saya berani mengatakan karena dialah semenjak saya kecil hingga sampai tua yang merusak umat dukun, yang merusak umat paranormal, yang merusak umat tukang sihir, tukang bid'ah, tukang khurafat, takhayul, ahli syirik. Allah menyuruh sini, kita tidak pernah baca. Kita tidak pernah membaca kata-kata itu orang salafi, itu orang berjanggui, itu bahaya orang berjanggui itu. Di Kampung Panjang itu itu kelompok janggui itu. Itu kelompok janggui. La ilaha illallah, taubatlah kalian hai orang Kampung Panjang. Taubat kalian. Karena kita orang kampung kita ini. Itu bahasanya benar balik. Faqad waqalna biha qauman laysu biha bikafirin. Tengok tuh Sultan, tengok nanti dalam tafsirnya ketemu itu. Apa yang dibilang oleh para ulama, ya, faqad waqalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ini dalilnya kita mengikuti salaful ummah. Kita namakan salafi. Ya, jangan sobu-sobu pajanggu minta ampun lah dari tuan. Bongi dan besok karena Al-Qur'an yang antum hantam. Al-Quran surah Al-An'am ayat 89. Kalau saya share ya. Ini YouTube kan semuanya itu, biarlah saya menanggung. Saya akan bisa dialog dengan mereka. Ya harus tentu. Badin, harus ngerti. Antum dulu masih kecil, main lereng aja. Saya udah sibuk dengan kata-kata, ayo kita bertakwa kepada Allah. Antum sibuk aja main kelereng, ya kan? Iya, mancing-mancing, cebocek ini. Itu, jadi inilah barangkali yang dapat saya sampaikan sama Bapak semuanya. Sejarah mujahidin secara singkat, sejarah dakwah salaf secara singkat, sejarah salafiyin secara singkat. Karena semuanya kita berjalan di atas sunnatullah Al-Quran dan sunnah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Furi, tahu ya? Ini dia. Inilah dasarnya. Jangan antum katakan saya tidak salafi, sarah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, paham tu? Just ngerat yang punya. Bukan kaum panjang tu mah, tongkulatan dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah salaf Kampung Panjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di hati. Jangan dibantah. Mana pula Tuhan di hati sama tenan awak. Ongku berpikir di hati. Ungge mana tinggi? Di hati dahan. Lawuk mana tinggi? Lemayu. Cacing mana tinggi? Kutu mana tinggi? Ditangkuk, syukur dia tinggi. Makhluk Allah tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau Allah katakan di langit tidak serupa dengan kita, makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran. Pengorbanan mereka dalam rangka menegakkan agama dan di dalamnya banyak ulama-ulama yang luar biasa, intelektual NU, kiai-kiai kita yang terhormat, subhanallah. Di terbiah bertengkapar tuh boleh dikatakan kebanyakan ya mungkin kalau organisasi yang paling banyak itu mungkin terbiah, dan terbiah ini kan juga pecahan dari NU sebenarnya, mirip-mirip. Dan juga kiprah mereka bagaimana? Semuanya itu kan cuma organisasi. Beda-bedanya berorganisasi saja. Dalam pengamalan mereka tak jauh-jauh beda. Hanya berbeda dalam furuk-furuk saja. Disesatkan semua. Jemaah tabligh la ilaha illallah. Jemaah tabligh itu jasa mereka dalam membela Islam, menyiarkan Islam. Kemudian menyebarkan Islam di Eropa, di mana-mana. Kemudian preman-preman jadi tobat, orang tak sholat di masjid. Ya Allah, kemudian langsung dikatakan firqatun dhalah, aliran sesat, astagfirullahaladzim. Maka kalau seandainya ada unsur kesengajaan, Ustaz ini saya minta dia dan secara terhormat tobat, dia tobat. Kemudian menyesali ucapannya. Kemudian saya minta kepada dia supaya apa? Dia secara jantan, secara sportif di depan media minta maaf kepada seluruh umat Islam. Karena itu luar biasa. Kalau itu unsur kesengajaan dan itu keyakinan, auzubillah. Ini betul-betul membuat keruh dan membuat perpecahan, dan ini berisiko besar terhadap kehidupan sosial beragama dalam internal umat Islam. Maka saya minta kepada Ustadz dan juga yang lain-lain, tolong sadarkan beliau. Karena ini adalah sikap yang tidak benar sama sekali. Menyesat-nyesatkan orang sembarangan. Seharusnya kan dia, pernahkah dia berdialog dengan Muhammadiyah sebelum dia memponis mereka itu firqatun dhalah? Kemudian saya kira Ustaz ini tidak paham apa yang dimaksud dengan firqah. Muhammadiyah itu bukan firqah. Muhammadiyah itu organisasi, bukan sekte-sekte keagamaan. NU itu organisasi, Terbiah itu organisasi, bukan firqah. Ini enak saja menuduh NU apa semuanya adalah firqah. Dia ingin memasukkan bahwa apa? Memasukkan bahwa semua NU Muhammadiyah Terbiah dalam sebuah hadis bahwa apa? Umatku akan terbagi kepada 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kemudian yang 73 itu masuk NU. Astagfirullahaladzim. Ini sembarangan menafsirkan. Dan ini adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya sebagai ketua MUI menyayangkan, dan saya juga sebagai ustadz juga menyayangkan sikap, ucapan, statement yang dikeluarkan oleh ustadz yang lagi viral sekarang di mana-mana. Saya lihat grup itu aja. Oleh karena itu, auzubillah ya. Ini menjadi pelajaran bagi ustadz-ustadz. Kita kalau mencari salah orang, tidak ada orang tak sempurna, tidak ada. Cuma Anda, apalagi kalau seandainya kalau Anda ada orang salah seperti itu, jelaskan segalanya apa, kok diskusi. Tapi jangan Anda belum pernah konfirmasi, Anda belum pernah tanya, Anda belum pernah datang, tiba-tiba Anda memvonis di tengah-tengah umum, kemudian dipublish bahwa ini sesat, ini sekte. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya kepada Ustadz ini, saya minta dia tobat, betul-betul tobat. Kemudian mengakui kesalahannya dan umumkan kepada masyarakat bahwa dia salah. Kalau tidak, dia memicu konflik yang luar biasa. Siapa yang mau dituduh sesat, apalagi firqatun dhalah? Kita salat dalam setiap salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang sesat, ada dituduh orang sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya minta kepada dia supaya dia
membuat di media lagi video, kemudian minta maaf kepada seluruh umat Islam, karena ini seluruh umat Islam masuk ke situ. Karena umat Islam Indonesia itu itulah Muhammadiyah, kalau tidak NU, kalau tidak Tarbiyah, kalau tidak Tabligh, apa lagi? Habislah dia semua. Itu dia sendiri yang apa? Yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kita? La ilaha illallah. Maka di sini kita sangat menyayangkan. Oleh karena itu saya anjurkan dia tobat, kemudian juga mengakui kesalahannya, kemudian diekspos supaya tidak terjadi konflik.